Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam Kisah Misionaris. Kali ini kita akan belajar dari kisah seorang misionaris Jerman yang bernama Ernest Ludwig Denninger. Ia adalah seorang misionaris yang melayani di Pulau Nias, Sumatera Utara. Denninger adalah salah seorang lulusan Basel Mission Seminary. Ia diutus oleh RMG atau Renaissance Mission Gesellschaft dan tiba di pelabuhan Gunung Sitoli pada hari Rabu tanggal 27 September 1865. Hingga sekarang, tanggal kedatangannya inilah yang dianggap sebagai permulaan datangnya berita Injil di Pulau Nias. Denninger lahir di Berlin pada tanggal 4 Desember 1815. Di kampung halamannya, Denninger bekerja sebagai pembersih cerobong asap. Setelah ia terpanggil menjadi misionaris, ia mengikuti pendidikan seminari misi yang disebut dengan RMG selama kurang lebih dari 4 tahun antara 1844 sampai dengan 1847. Denninger ditetapkan sebagai misionaris pada tanggal 11 Oktober 1847. Ia menikah dengan Sophia Jordan, wanita yang berasal dari Kassel, Jerman. Oktober 1847, perjalanannya sebagai utusan misi dimulai. Denninger dikirim ke Kalimantan pada tanggal 1848 sampai 1851. Ia bertugas di stasiun Bintang Kapuas di stasiun Siung dekat Telang. Denninger membuka sekolah dan banyak memberikan pendidikan baca tulis kepada anak-anak Dayak, Maayan. Namun akhirnya beliau meninggalkan Marutugu melewati Telang untuk mengungsi ke Banjarmasin akibat meletusnya Perang Hidayat. Denninger bisa dikatakan sebagai peletak pendidikan modern pertama untuk orang Maayan. Sekolah kecil yang dibangunnya di Marutugu berhasil membuat sebagian orang Maayan menguasai baca tulis. Setelah beberapa lama Denninger bermisi ke Kalimantan, akhirnya Badan Penginjilan atau yang disebut dengan RMG memutasi Denninger ke Pulau Nias. Awalnya Denninger bermaksud membentuk satu jemaat bagi orang-orang Nias di Padang. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa mereka hanya perantau yang sering berpindah-pindah. Akhirnya ia memutuskan untuk datang langsung ke Pulau Nias. Dengan mudah ia mendapat persetujuan dari RMG dan pemerintah Hindia Belanda. Karena sebelumnya sudah ada permintaan pemerintah kepada RMG agar diutus pendeta penginjil ke Pulau Nias. Ia tiba di sana pada tanggal 27 September 1865. Untuk menarik perhatian orang banyak supaya mereka tertarik untuk belajar firman Tuhan dan nyanyian-nyanyian gereja, Denninger lebih dahulu membagikan tembakau untuk rokok dan juga ramuan sirih. Dalam masa permulaan yang sulit itu, Denninger berusaha mengajar beberapa pemuda agar dapat membaca dan menulis. Awalnya sekolah ini hanya diselenggarakan di rumah penduduk. Dan ternyata berhasil. Pemuda-pemuda inilah yang kemudian membantu Denninger untuk mengajar anak-anak di sekitar Gunung Sitoli pada tahun 1866. Dalam proses mengajar, Denninger mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan-bahan dan sarana untuk mengajar, seperti buku-buku dan pendukung lainnya. Namun pada tahun 1870, Denninger berhasil menulis sebuah buku sekolah sebagai bahan pelajaran sekolah di Hulu Niha. Dalam mencetak buku ini, Denninger dibantu oleh seorang Belanda yang tinggal di Batavia. Ia mengurus pengiriman buku-buku tersebut, sejumlah 200 buah pada Denninger di Gunung Sitoli. Dalam pekerjaan misinya terhadap orang-orang Nias, Denninger dapat membuka satu sekolah untuk suku Nias. Denninger juga berhasil menerjemahkan Injil Yohanes dan Injil Lukas ke dalam bahasa Nias. Karyanya ini sangat berarti baik bagi orang Nias yang dapat membaca maupun bagi para misionaris lainnya. Pada tahun 1874, secara resmi terbitnya terjemahan Injil Lukas dalam bahasa Nias. Dalam proses penerjemahannya, beberapa pemuda turut membantu. Kemudian pada tahun 1875, Denninger mengalami sakit. Ia berobat ke Batavia dan 1 tahun kemudian Denninger meninggal dunia. Sepeninggalnya pada tahun 1876, salah satu misionaris bernama Dr. W.H. Sanderman tiba di Nias. Setelah 2 tahun di Gunung Sitoli,
Doktor teologi ini merasa matang berbahasa Nias. Lalu ia membuka pos pekabaran Injil di Dahana, yaitu daerah yang lain di suku Nias. Namun, di sana ia berhadapan dengan penyembahan berhala yang begitu kuat. Oleh karena itu, seperti yang dilakukan Deninger, ia beralih ke bidang pendidikan dan menghimpun dan mengajar para pemuda setempat. Usaha dari para misionaris inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya sekolah guru di Nias. Sampai di sini dulu kawan-kawan kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui cerita ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.